Ya, bisa dimulai? Insya Allah, Ustaz. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamil muttaqin nabiyyillahi wa habibillahi Muhammadinil amin وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم وسلك سبيلهم وقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamdu wal minnah. Pada pertemuan pagi insyaallah menjelang siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali duduk bersama untuk membaca dan mempelajari salah satu risalah dengan topik yang sangat sederhana tapi insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari kitab Ishratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i. Ya. Yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan lanjutan hadis yang ke-307 dari kitab Ishratun Nisa atau hadis yang ke-7961 dari kitab As-Sunanul Kubra. Bab pembahasan kita masih melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berkisar tentang nafkah. Bisa dilihat judulnya Sawabun Nafaqati 'ala Zaujah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang konteks kondisi, keadaan di mana terkadang seorang istri mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi kebaikan. Ya, saya ulangi lagi. Untuk berbagi kebaikan dengan justru memberikan nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Kita sudah bacakan beberapa hadis yang terkait dengan itu. Sementara sebelumnya kita sudah membahas tentang pahala yang Allah sediakan bagi seorang suami yang menafkahi anak dan istrinya. Dua pembahasan tersebut ya telah kita sampaikan secara berkelanjutan dan insya Allah kita akan menutup pembahasan tentang nafkah suami istri ini dengan kembali kepada asal. Tapi ada beberapa sisi yang akan kita bahas insya Allah karena muatan hadis ini mengandung beberapa lafal pembahasan, juga beberapa kesimpulan-kesimpulan fikih yang terkait dengan persoalan nafkah. Sebagiannya sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, tapi masih ada tersisa beberapa pembahasan dari sisi pandangan fikih terhadap persoalan nafkah. Kita bacakan kembali judulnya Sawabun Nafaqati 'ala Zaujah. Pahala memberikan nafkah kepada anak istri. Judulnya di sini hanya istri, tapi sengaja saya tambahkan anak istri. Sawabun Nafaqati 'ala Zaujah, pahala memberikan nafkah kepada istri. Kita bacakan dulu hadisnya sebelum kita bahas tentang persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Dari Isa bin Ahmad al-Asqalani di Balagh, beliau pernah mengatakan,
Baqiyah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Bahir bin Sa'ad menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Khalid bin Ma'dan. Dari Al-Miqdam ibni Ma'di Karib. Ya. Miqdam ibni Ma'di Karib. Ini seorang tabi'i yang ma'ruf. Ya, seorang tabi'i yang sangat terkenal sekali. Ini pada saat saya membacakan hadis ini dulu lahir anak saya. Ya, sehingga saya kasih nama Miqdam. Ya, anak sebelumnya itu lahir ketika saya sedang membacakan hadis Nu'man ibn Bashir, maka saya kasih nama Nu'man. Anak sesudahnya itu lahir ketika saya sedang membaca kisah Fudail bin Iyad, maka saya kasih nama Fudail. Jadi sengaja supaya nggak susah nyari nama. Ada faktor-faktor kebetulan saja yang digunakan untuk namakan anak-anak saya. Ya, salah satu di antaranya ini ya. Saya masih ingat sekali waktu saya membaca hadis ini, saya sedang mengkaji, membaca secara berurut dari awal sampai akhir kitab Sunan Abu Dawud. Ya. Jadi bukan kitab Sunan An-Nasai yang seperti kita baca sekarang ini, tapi justru Sunan Abi Dawud. Sampai kepada satu hadis, pas saya baca hadis tersebut ada nama Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ya. Lalu kemudian beberapa saat kemudian anak saya lahir. Maka saya kenal betul sejarah tentang Miqdam bin Ma'di Karib ini, ya, dengan sepak terjang beliau. Tapi bukan saat ini kita membahas tentang persoalan tersebut, ya. Jadi di sini beliau mengatakan Miqdam bin Ma'di Karib ini qila annahu sahabi wa qila annahu tabi'i wa qila annahu muhadram. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang tabi'i, ada yang mengatakan beliau seorang sahabi, tapi ada yang mengatakan beliau muhadram. Muhadram artinya seorang yang hidup di zaman Nabi tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga secara levels dimasukkan ke kalangan tabi'i. Tetapi secara hukum fisik itu masuk dari kalangan sahabat karena beliau hidup di kalangan sahabat. Hadis yang berbunyi ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika engkau memberikan makan untuk dirimu sendiri, orang nyari makan untuk menghidupi dirinya sendiri, bukan nolong orang lain, bukan untuk keluarganya, maka itu adalah sedekah. Wa ma at'amta zaujatak fahuwa laka sadaqah. Ketika nafkah itu diberikan kepada istri kita, itu juga menjadi sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Ketika nafkah itu diberikan kepada anak kita, itu juga menjadi sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Ketika kita memberikan makan itu bahkan untuk memberikan gaji buat pelayan kita sekalipun, itu juga menjadi sedekah buat kita. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Jadi setiap harta yang kita keluarkan, ya, sebagai nafkah bagi anak istri kita, bahkan gaji bagi karyawan-karyawan kita pun menjadi sedekah. Ya, kita akan bacakan hadis sesudahnya karena ada beberapa lafal yang memuat sedikit pemahaman fikih yang perlu kita pahami. Ya, hadis dari Ismail bin Mas'ud dari Bishr bin Al-Mufaddal. Haddatsana Syu'bah. Syu'bah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Adi bin Sabit, dari Abdullah bin Yazid, dari Abi Mas'ud, dari Nabi SAW. Wa Nabi bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqah wa huwa yahtasibuha kutibat lahu sadaqah. Ya, kita bacakan hadisnya pelan-pelan ya. Innal muslima, sesungguhnya ketika seorang muslim idza anfaqa, ini saya terjemahkan dengan bahasa baku ya, bukan bahasa harfiah. Innal muslim, sesungguhnya ketika seorang muslim itu anfaqa ala ahli, memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan saat itu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu sadaqah, pasti ditulis sebagai sedekah buat dirinya. Jadi titik persoalan yang ada dalam hadis ini yang memuat makna fiqih di antaranya wa huwa yahtasibuha. Ketika seorang itu memberikan nafkah kepada anak istrinya, kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisab, maka itu menjadi sedekah
buat dirinya. Ya, semua kita sering mendengar tentang hadis ya yang selalu dibaca di bulan Ramadan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, bahkan dalam satu hadis lebih khusus, man qama lailatul qadri, barang siapa yang salat dan beribadah di malam Lailatul Qadri, imanan wahtisaban, atas dasar iman, wahtisaban dan berharap pahala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Maka syarat yang dijelaskan di dalam hadis supaya kita dapat pengampunan atas seluruh dosa kita yang sebelumnya, artinya ibadah Ramadan itu menjadi ibadah taubah, ibadah taubat. Di mana at-taubatu tajubu ma qablaha, setiap taubat itu akan menghapus seluruh dosa sebelumnya. Bagaimana ibadah Ramadan itu menjadi ibadah taubah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Syaratnya adalah pertama, dasarnya adalah karena iman. Puasa itu dilaksanakan adalah karena tuntutan iman, karena kita tahu ya, faman syahida minkum syahra falyasum, siapapun yang telah melihat hilal masuk bulan Ramadan maka dia wajib berpuasa. Ini dalil diwajibkannya puasa menurut para ulama. Adapun dalil syariat puasa, bukan wajib puasa ya, syariat puasa adalah kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini terjemahannya adalah bahwasannya puasa disyariatkan, bukan diwajibkan. Ya, tegas sekali lagi bukan diwajibkan, karena kata kutiba di sini artinya syariah, bukan diwajibkan. Puasa itu disyariatkan kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sementara dalil diwajibkannya puasa adalah paman syahida minkum syahra, siapapun di antara kalian yang melihat hilal masuknya bulan Ramadan, falyasum, perintah di sini. Hendaknya dia berpuasa, itu menunjukkan puasa tersebut wajib. Dan nanti ditopang oleh hadis-hadis lain yang menceritakan tentang diwajibkannya puasa, termasuk hadis dalam dalam penjelasan bahwa bulan Ramadan masuk dalam bunyal Islamu ala khamsin. 3 persoalan yang menjadi rukun dalam Islam. Nah, kita kembali kepada persoalan. Kapan ibadah puasa menjadi ibadah taubah, menjadi ibadah taubat? Ketika pertama didasari oleh iman. Nah, kita meyakini tentang syariat puasa, kita meyakini tentang kewajiban puasa. Kemudian kita melaksanakannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu apakah mungkin orang melaksanakan puasa di luar konteks tersebut? Bisa. Ya, ada orang yang melaksanakan puasa karena mengikuti kebiasaan yang lain puasa, saya puasa. Ya, ada orang puasa karena malu, ya, karena orang lain yang jauh lebih muda, jauh lebih kecil usia dari dirinya puasa, masa dia nggak puasa. Bahkan kadang-kadang ada orang di luar Islam saja bertoleransi ikut puasa, masa saya nggak puasa. Dan ada orang yang berpuasa itu semata-mata hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Ya, catat di sini hanya untuk menyelesaikan kewajiban agar dia tidak berdosa karena tidak puasa. Apakah puasanya karena iman? Iya, tapi masih separuh iman. Dia hanya menjalankan puasa dengan iman, puasa tersebut adalah rukun Islam. Kalau dia nggak laksanakan, maka dia telah meruntuhkan rukun Islam. Tetapi dia lupa dengan segala syariat yang ada di dalam puasa. Ya, puasa Ramadan itu sebagai pengampun dosa, kisah sebelumnya. Jadi ada banyak makna iman dalam puasa. Iman mengampuni segala dosa, ya. Iman bahwa puasa Ramadan itu sebagai syariat yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah, ya. Jadi kita berniat dengan puasa itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bagian daripada iman. Jadi orang yang melaksanakan puasa hanya untuk melaksanakan kewajiban itu baru separuh iman. Maka dia nggak akan dapat pengampunan dari puasa itu sendiri. Nah, ini pembahasannya panjang, ya. Itu pembahasannya tentang hadis-hadis puasa. Yang mau kita ambil itu bagian akhirnya sebenarnya. Ya, imanan wahtisaban, orang yang mau menjadikan puasa sebagai ibadah taubat selain karena iman adalah karena ihtisab. Apa ihtisab? Ihtisab itu ngitung-ngitung pahala. Jadi sepanjang puasa dia harus menjadi bagian daripada hamba-hamba yang kerjanya adalah ngitung pahala. Ya, berapa banyak pahala yang sudah saya dapatkan dari baca Quran, pahala yang saya dapatkan dari menahan lisan saya untuk berghibah dan berbohong, ya, dari memberikan sedekah, ya, dari mengisi ibadah Ramadan itu, dari menahan hal-hal yang diharamkan, melaksanakan ibadah kepada Allah.
Orang yang dalam bulan Ramadan kerjanya ihtisab, ngitung-ngitung pahala, ya, ngitung pahala, ya, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, maka dia akan dapat ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kata imanan wahtisaban ini kayaknya enteng, tapi sebenarnya itu inti persoalan yang akan menunjukkan apakah puasa kita tuh puasa tobat atau bukan. Ya. Nah, berlaku juga dengan hadis ini, seorang yang memberikan nafkah untuk keluarganya, yahtasibuha, dengan berharap pahala, ngitung-ngitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan ada orang bilang begini, ya. Ada sebagian mengatakan orang yang mencari rezeki yang halal untuk dapat keberkahan dunia, ya, itu salah, ya. Karena apa? Karena kita mencari rezeki harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang misalnya begini loh ya, dia banyak baca Quran, banyak beribadah sehingga rezekinya jadi berkah, usahanya jadi lancar, dikatakan ini niat yang salah. Kita katakan tidak. Orang yang melaksanakan ibadah lalu dia ingin mendapatkan dunia dari Allah itu nggak salah. Cuman belum sempurna. Karena yang diharapkan hanya kebaikan dunia. Tapi jangan katakan itu salah. Ini saya berangkat kerja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dengan itu, dengan saya mengamalkan itu, rezeki saya semakin berkah. Jual beli jadi semakin lancar. Lalu saya berharap dengan melaksanakan ini, rezeki dunia saya semakin bertambah. Boleh apa enggak? Boleh. Karena kita berharapnya dari Allah, bukan dari manusia. Kita mengamalkan satu ibadah karena Allah, lalu kita mengharapkan pahala dunia. Salah tidak? Sekali lagi tidak salah. Tetapi hitung-hitungannya kurang. Karena yang kita harapkan cuma pahala dunia. Sekali lagi yang kita inginkan cuma pahala dunia. Cuma ganjaran dunia. Nah, itu sebabnya ketika kita berbicara tentang ihtisab, hitung-hitungan, kita harus lebih banyak melakukan penghitungan terhadap pahala akhirat daripada pahala dunia. Jangan kecilkan makna ibadah hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Sekali lagi, orang yang berharap kebaikan dunia dari ibadah, zikir, orang melakukan zikir petang, ya, takut misalnya kerjanya menjadi kurang berkah, nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Tapi jangan berhenti hanya di situ. Sekali lagi, jangan berhenti hanya di situ. Mengharap dari Allah kebaikan dunia boleh, tapi jangan hanya berhenti di situ. Karena para sahabat itu ada yang berdoa kepada Allah hanya karena urusan tali sendalnya putus kok. Ya, tali sendalnya putus, dia berdoa kepada Allah. Dunia nggak ini? Dunia. Jadi nggak jadi masalah kita meminta kepada Allah dunia. Yang seremeh apapun sampai yang sebesar apapun nggak jadi masalah. Tapi jangan berhenti hanya di titik itu. Ini makna ihtisab. Jadi maknanya luas ya. Jadi kalau seorang muslim memberikan nafkah kepada anak istrinya, dia berharap pahala dari Allah, pahala dunia dan akhirat, maka setiap yang dia keluarkan itu jadi sedekah. Nanti juga berlaku nafkah kita untuk anak. Nanti juga berlaku untuk apa? Untuk yang kita berikan sebagai gaji bagi karyawan kita. Kita buat perusahaan, kita buat usaha, lalu ada karyawan yang kita gaji. Lalu ketika kita menggaji, ini kan sudah merupakan konsekuensi logis dari yang namanya usaha. Satu, bekerja untuk kita dapat manfaatnya dari kerjaan dia, lalu kita membayar. Sebenarnya hitung-hitungan dunianya kan sudah selesai. Satu kerja, satu menggaji. Tetapi ketika seseorang mengeluarkan uangnya, bismillah, ini saya keluarkan lillahi ta'ala. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka tetap menjadi sedekah. Bayangkan ya. Jadi yang kita lakukan sebagai kewajiban manusiawi, itu semuanya bisa jadi sedekah. Selama niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bayar utang. Ya. Orang membayar utang itu kewajiban manusiawi kan. Ya. Tanpa pun ada syariat Islam yang mengatur yang namanya utang tetap harus dibayar. Tapi begitu orang membayar utang, lalu dia meniatkan ini saya lakukan demi keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedekah, bayangkan. Orang yang berhutang bersedekah kepada orang yang mengutangi. Ya. Kok bisa? Iya, karena ketika dia membayarnya dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saya membayar hutang meskipun tidak dilebihkan sepeser pun. Dia hanya semata-mata menjalankan kewajiban dia membayar hutang, tetapi dia juga mendapatkan pahala sedekah. Jadi makna fikih dari hadis ini sebenarnya sangat luas ya. Jadi dengan ihtisab mengharap pahala kepada Allah, segala wujud amalan kita yang bersifat duniawi
itu akan dapat pahala sedekah. Nah, ini sebenarnya bagian daripada pemahaman hadis tentang rakaatai duha. Semua kita pasti pernah mendengar ya, bahwa ketika kita bangun tidur, itu masing-masing di antara seluruh tubuh kita itu membutuhkan zikir. Ya. Ruas-ruas tulang kita dari kepala sampai bawah itu membutuhkan zikir. Ya, karena masing-masing itu wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang kita lakukan adalah sedekah bagi masing-masing tulang kita, dan itu bisa ditutupi dengan satu ibadah, yaitu 2 rakaat duha. Nah, kita nggak bicara tentang persoalan pahala sholat duha. Kita berbicara tentang apa? Bahwa setiap ruas tulang kita itu akan mendapatkan pahala dari sedekah yang kita lakukan. Ya, semua masing-masing di antara ruas pahala kita mendapatkan sebagai hak dan kewajiban. Satu sisi sebagai hak, di sisi yang lain sebagai kewajiban. Nah, oleh sebab itu setiap aktivitas manusiawi kita semuanya akan bernilai pahala. Jadi jangan heran, wa fi bud'i ahadikum lahu sadaqah, sampai orang yang menggauli istrinya. Kalau kasarnya ya, orang yang melakukan hubungan suami istri itu kan itu udah kebutuhan manusiawi, sama-sama pengen, sama-sama mau melampiaskan syahwatnya. Istri mau memenuhi kebutuhan syahwatnya, suami juga mau memenuhi kebutuhan syahwatnya. Tapi kok kenapa dihitung sebagai sedekah? Ya. Sekali lagi, ketika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semanusiawi apapun perbuatan yang kita lakukan itu jadi sedekah. Ini penting nggak? Penting banget. Jadi supaya kita itu di dalam setiap gerak kita itu jangan lupa niat gitu loh. Kita mau makan minum jangan lupa niat. Kita mau membayar utang kita jangan lupa niat. Kita mau membayar sesuatu yang kita beli jangan lupa niat. Kita mau melepas barang jualan kita untuk orang lain jangan lupa niat. Ya. Makanya kata innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu harus disertai niat. Ini selalu saya ulang-ulang ya, karena sering terjadi salah terjemahan. Innamal a'malu binniyat itu sering terjemahkan sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, ya. Itu salah total ya. Yang benar itu innamal a'malu binniyat, amalan itu hanya disebut sebagai amal kalau disertai dengan niat. Nah, makna yang disebutkan tadi itu untuk lafal keduanya. Wa inna malikul limri'im manawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya. Jadi terjemahan hadis yang sering disebutkan tadi sebenarnya terjemahan dari potongan kedua, bukan yang pertama. Yang pertama itu menunjukkan bahwa innamal a'malu binniyat, satu perbuatan itu disebut amalan, disebut ibadah kalau disertai niat. Ingat ya, bukan bergantung niatnya, tapi kalau disertai niat. Artinya ada orang yang lupa niat, itu masalahnya. Ya. Ada orang mandi lupa niat karena Allah, ya sudah jadi mandi biasa. Ada orang berhubungan intim lupa niat karena Allah, ya sudah jadi hubungan intim saja. Ada orang berdagang, menjual, membeli, membuka tutup botol, menutupnya kembali. Maaf ya, pakai resleting, ya, mengancingkan baju, melepas kancing baju. Ya. Lupa niat, ya semuanya akan jadi amalan manusiawi saja. Tidak ada nilai ibadahnya. Nah, salah apa enggak? Selama enggak haram enggak salah. Cuman dia tidak menjadi amal ibadah. Jadi bisa dipahami di sini ya, makna daripada innamal a'malu binniyat itu berlaku di sini. Nah, kita bacakan kembali lanjutan hadisnya dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Wahai Sa'ad, setiap kali, ini terjemahan baku ya, innaka lan tunfiqa nafaqatan, setiap kali kamu memberikan nafkah, setiap kali kamu membelanjakan uang kamu, tabtaghi biha wajha Allah, dan niat kamu adalah semata-mata untuk dapat melihat wajah Allah di akhirat nanti, dalam kurung, dan sekaligus mendapatkan keriduannya, illa ujirta 'alaiha, kamu pasti mendapatkan pahala. Ya, sekali lagi ini terjemahan baku ya. Kalau terjemahan harfiahnya, innaka, sesungguhnya kamu, lan tunfiku, tidak menginfakkan nafaqatan nafkah, tabtaghi biha wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, illa kecuali ujirta 'alaiha, kamu akan mendapatkan pahala. Itu terjemahan harfiahnya ya. Terjemahan bakunya, wahai Sa'ad,
Sesungguhnya setiap kali kamu membelanjakan uang kamu, membelanjakan harta kamu untuk mengharapkan atau untuk berharap dapat melihat wajah Allah dalam kurung, mendapatkan keriduannya, kamu pasti dapat pahala. Jadi terjemahnya lebih sederhana. Setiap kali kamu mengeluarkan harta berharap mendapatkan keriduan Allah atau untuk melihat wajah Allah di akhirat nanti, kamu pasti dapat pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, termasuk sekerat makanan. Maaf ya. Saya beri penekanan tadi ya, termasuk sekerat makanan yang kamu letakkan di mulut kamu. Fi imra'atik ini kemarin udah kita bahas ya. Ya, jadi sekerat makanan yang kita letakkan di mulut istri kita saja itu jadi sedekah. Jadi jangan menganggap ringan setiap perbuatan manusiawi kita. Apalagi yang sudah jelas-jelas memiliki nilai kebaikan. Ngasih nafkah istri ada nilai kebaikan? Ada. Ngasih nafkah anak ada nilai kebaikan? Ada. Yang jelas-jelas ada nilai kebaikannya pasti pahalanya jauh lebih besar. Yang bersifat manusiawi saja gitu loh. Kalau kita niatkan karena Allah akan tetap jadi sedekah. Ya. Kalau kita bahas ini nanti akan meliputi berbagai macam hadis-hadis yang lain termasuk ya walau bisa kita merah ya tasaddaqu walau bisa kita merotin, bersedekahlah meskipun hanya dengan separuh buah kurma, bisa kita merotin meskipun hanya dengan biji kurma sekalipun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqi la tahqiru minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan memasang wajah manis di hadapan saudara kita. Ini kembalinya ke sini semua. Jadi kalau kita senyum ini cuma lip service supaya dagangan kita laku, ya sudah selesai di situ saja. Tapi kalau kita senyum, niatnya ibadah, nanti dapat makna duniawinya dapat. Sebagai seorang pedagang kita banyak senyum, pelanggan jadi tambah banyak. Dapat nggak manfaat duniawinya? Dapat. Tetapi kita yang lebih dari itu kita mendapatkan pahala dari Allah. Kita milih dapat dua-duanya apa cuma satu? Pasti semua kita mau dapat dua-duanya kan? Maka syaratnya apa? Ihtisab tadi, hitung-hitung pahala dari Allah, jangan lupa. Jangan hanya mengharapkan keuntungan duniawi, tapi berhitunglah dengan perhitungan akhirat. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa paham ya apa yang disebutkan tadi. Ini betul ya tadi hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-309. Betul ya? Nah, sekarang kita lanjutkan hadis sesudahnya. Betul ya? Ya. Nah, Ustaz. Sekarang 309 atau 310? Tadi 309, sekarang 300. Masih, oh iya, baru kita masuk ke hadis 310 ya. Oh, iya. Lafalnya hampir sama ya, karena lafalnya hampir sama jadi saya agak ketukar tadi. Iya. Hadisnya hampir sama, saya bacakan saja lafal hadisnya ya. Qala Nabi bersabda, "Innaka mahma anfaqta min nafaqatin." Sesungguhnya innaka mahma, apapun yang belanja yang kamu keluarkan, ma anfaqta min nafaqatin ya. Bentuk nafkah apapun, bentuk belanja apapun, ngeluarkan duit dengan cara apapun yang kamu lakukan, fa innaha shadaqatun, akan tetap jadi sedekah, hatta luqmata tarfa'uha ila fi imratik, termasuk makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Ya. Ya. Nah. Sekarang hadis yang ke-200 310. 311. Tadi udah ya. Sekarang 311. 311 ya, ya. Ya, enggak. Biasa ini kalau pakai ini loncat betul. Salah pencet loncat dia. 311 ya, bentar ya. Ini hadisnya ini tentang apakah seorang istri apa seorang suami boleh memberikan pilihan kepada istrinya untuk tetap sebagai istrinya atau bercerai kalau seandainya seorang suami
itu tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan nafkah istrinya. Ya, saya bacakan aja di sini ya. Idza lam yajidil ar-rajulu mayunfiq ala imraati. Seandainya seorang itu tidak mampu memberikan nafkah sewajarnya kepada istrinya atau sesuai dengan standarisasi yang mereka sepakati. Sengaja saya terjemahkan begitu ya, karena nanti ada pembahasan fikihnya. Apakah dia boleh memberikan pilihan kepada istrinya untuk tetap bertahan sebagai istri atau meminta cerai? Ini sebenarnya titik persoalannya itu ada di bagian awal dan di bagian akhir. Ini judulnya ya. Nanti akan kita bahas, tapi kita berikan mukadimah sedikit saja dulu ya. Seandainya seorang laki-laki itu tidak mampu atau belum mampu, ya, tidak mampu atau belum mampu, karena mungkin saat ini dia nggak mampu, tapi mungkin di suatu masa dia akan mampu, ya. Tidak mampu atau belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ini titik pertama persoalan fikih. Tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, ini ada beberapa ihtimalat kemungkinan. Yang pertama yang paling umum, dia tidak bisa memberikan nafkah istrinya itu selayaknya nafkah yang diberikan suami kepada istri, sewajarnya, senormalnya. Ya, tidak dalam arti harus berlebihan, tidak dalam arti sesedikit mungkin. Dia tidak mampu memberikan selayaknya. Artinya yang dia berikan itu di bawah standar. Ya, di bawah standar atau mungkin agak jauh di bawah standar. Misalnya rata-rata kebutuhan orang di kota ini, di masa sekarang ini misalnya untuk kebutuhan makan minum di luar hal-hal yang mendadak, kebutuhan emergensi dan lain-lain, itu misalnya sekitar 30.000. Yang dia bisa kasih hanya 10.000 atau 15.000. Kira-kira seperti itu. Apakah pada saat yang sama, itu nanti bagian fikih yang terakhirnya, dia boleh memberikan pilihan kepada istrinya tetap sebagai istri atau minta cerai? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, tidak mampu atau belum mampu memberikan sesuai kesepakatan. Ya, misalnya pas menikah, mereka membuat semacam kesepakatan bahwa si suami akan memberikan nafkah istrinya minimal satu hari sekian. Ini kesepakatan loh. Ya. Dan kesepakatan itu tidak boleh dijadikan sesuatu yang diwajibkan kepada suami ataupun kepada istri. Tetapi kalau mereka berdua melakukan kesepakatan, ini menjadi ta'liq nikah namanya. Jadi nggak boleh misalnya seorang istri itu mewajibkan suaminya harus memberikan sekian, tidak boleh. Tapi kalau keduanya bersepakat, boleh nggak? Boleh. Saya mau nikah dengan syarat saya minimal sehari dapat sekian. Kamu mau nggak? Kata suaminya nggak mau. Oh, kalau itu nggak jadi nikah, ya sudah selesai. Tapi ketika suami mengatakan saya mau dan sedia, jadi kesepakatan, maka itu jadi hukum. Ya, sekali lagi itu namanya ta'liq. Ta'liq itu berkaitan dengan hak istri atau hak suami yang dikurangi atau ditambah sesuai kesepakatan. Ada seorang istri misalnya, saya mau dinikahi. Seorang suami misalnya, saya mau menikahi kamu, tapi selama 1 tahun saya tidak akan memberikan nafkah kamu dulu. Karena saya punya keperluan yang harus saya selesaikan. Misalnya untuk membantu orang tua saya. Kalau kata istrinya nggak mau, ya sudah. Berarti perjanjian tidak bisa dilanjutkan karena ini adalah hak suami. Kalau suami nggak mengizinkan, ya nggak bisa. Tapi hak istri ya, hak istri. Kalau istrinya nggak mengizinkan, nggak bisa. Tapi ketika si istri mengatakan siap, jangankan setahun, 2 tahun pun nggak apa-apa kata istrinya. Deal. Ketika deal itu terjadi, maka si istri tidak boleh lagi memaksa suaminya memberikan nafkah selama 1 tahun, karena sudah menjadi kesepakatan. Bisa paham di sini ya? Nah, jadi kita ulangi lagi. Tadi dikatakan kalau seorang suami tidak memberikan nafkah atau belum memberikan nafkah kepada istrinya, pertama tadi selayaknya, yang kedua sesuai kesepakatan. Sudah disepakati sekian, ternyata suaminya tidak mampu memberikan. Terus berulang-ulang setiap harinya. Apakah pada saat itu dia boleh memberikan pilihan kepada istrinya? Itu nanti pembahasan fikih yang keduanya. Kita bahas kemungkinannya dulu. Kemungkinan yang lain bagaimana? Kemungkinan yang lain adalah sesuai permintaan istri. Setelah menikah nih,
Kemudian istri mengatakan, saya mau paling tidak kamu ngasih saya sekian lah setiap hari. Saya usahakanlah kata suaminya. Ternyata setelah berlangsung suaminya nggak sanggup. Ingat ya, bukan kesepakatan, bukan kewajaran, tapi ini maunya istri. Apakah pada saat itu diperbolehkan suami memberikan pilihan untuk masing-masing di antara semuanya itu diperbolehkan. Ya. Untuk yang alasan manapun itu seorang suami diperbolehkan memberikan pilihan kepada istrinya. Yang menjadi persoalan di kalangan para ulama justru kebalikannya. Bolehkah si istri yang kemudian meminta pilihan? Minta pilihan untuk diceraikan. Ini yang menjadi persoalan. Apakah itu sudah layak menjadi alasan seorang istri untuk meminta? Maka ini hanya berlaku untuk sesuatu yang wajib. Seorang suami memberikan nafkah secara layak, kewajiban. Tetapi kalau suaminya nggak mampu, wajib nggak? Enggak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seorang wanita minta sama suaminya untuk diberikan dalam jumlah tertentu setiap hari, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau suami nggak mampu, wajib nggak? Nggak wajib. Yang wajib hanya kalau seandainya itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, kalau sudah menjadi kesepakatan, loh dia kan nggak mampu untuk memenuhi kesepakatan dia, tapi mereka sudah bersepakat. Maka pada saat itu seorang wanita boleh saja meminta pertanggungjawaban dengan kalau begitu kita pisah saja karena kesepakatan itu tidak berhasil kamu lakukan. Loh kok kayak gitu kan berarti istrinya kurang baik, itu persoalan lain ya. Istri itu kurang baik, kurang bagus akhlaknya, ya apa tidak pantas bagi seorang wanita muslimah untuk berbuat demikian, itu adalah persoalan lain ya. Itu persoalan beda. Kita bicara tentang hukum fikih, boleh nggak? Boleh wanita itu minta demikian kalau itu sudah menjadi kesepakatan. Ya. Kalau sudah menjadi kesepakatan, maka si wanita boleh menuntut. Ya. Kalau tidak bisa dipenuhi, dia meminta cerai. Karena kesepakatan pada waktu menikah tadi adalah demikian. Jadi pahami di sini ya. Nah, jadi kita berbicara bukan persoalan apakah itu layak bagi seorang wanita muslimah atau tidak layak. Kita berbicara tentang hukum fikih. Nah, kembali kepada persoalan, kita masuk ke dalam hadisnya. Ya. Dari Sulaiman bin Ubaidillah bin Amru, katabna anhu bil Basrah. Kami menulis catatan hadis ini di kota Basrah. Abu Amir Abdul Malik bin Amru menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Katanya Zakaria bin Ishaq menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Abu Zubair. Dari Jabir bin Abdullah. Beliau menceritakan begini. Aqbala Abu Bakr yasta'ziru ala Nabi. Suatu saat Abu Bakar datang ingin meminta berjumpa kepada Nabi. Wan nasu bibabih julus. Waktu itu ada banyak para sahabat yang duduk-duduk bersama beliau. Falam yu'zan lahu. Ternyata saat itu belum diizinkan. Summa aqbala Umar fasa'zan falam yu'zan lahu. Datang Umar minta izin, gak dikasih juga. Summa adzina li Abi Bakr dan Umar, baru kemudian beberapa saat kemudian Nabi memberikan izin mereka berdua untuk menemui beliau. Masuklah Umar dan Abu Bakar untuk berjumpa dengan beliau, dan Nabi pada waktu itu sedang duduk haulahu nisa'uh, sedang dikelilingi oleh istri-istri beliau. Jadi di sini Nabi tidak memberikan izin karena beliau sedang berkumpul dengan istri-istri beliau. Ya, jadi bisa jadi itu adalah masa di mana Nabi bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dua sahabat beliau tadi dengan meminta istri-istri beliau misalnya untuk bertahajud, ya, untuk berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Atau mungkin ada persoalan yang ingin mereka selesaikan terlebih dahulu, baru setelah siap mereka menerima kedatangan sahabat tadi. Ini yang dijelaskan oleh para ulama fikih tentang jeda waktu kenapa Nabi kok nggak langsung menerima Abu Bakar dan Umar. Ya, karena beliau sedang berkumpul dengan istri-istri beliau. Jadi bisa paham di sini ya. Kemudian Umar mengatakan la ukallimannan nabi. Aku mau menceritakan sesuatu kepada Nabi la'allahu ayadhaq. Mungkin Nabi akan tergelak mendengar cerita itu. Kata Umar begini, "Ya Rasulullah, lau ra'aita ibnata Zaid." Kalau seandainya engkau tahu ibnata Zaid, ini istri salah seorang istri Umar bin Khattab, sa'alatin nafaqah anifan. Tadi dia minta tambahan uang belanja, fa waja'tu unuqaha. Aku tepuk sedikit bagian belakang lehernya. Ya, jadi artinya Umar menunjukkan dia nggak setuju, ditepuk bagian. Ingat ya, ini bukan darab, bukan pukulan, ya, tetapi hanya semacam tindakan dari Umar menunjukkan ketidaksetujuannya dengan istrinya yang tiba-tiba minta tambahan uang belanja. Fadhahikan Nabi langsung tertawa. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Umar itu bagi beliau itu sangat lucu ya. Ya.
Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipaksa istrinya untuk nambah uang belanja ya. Nah, kemudian Umar membalasnya dengan menepuk bagian belakang herisinya. Udah ya, cukup segitu aja, nggak usah minta tambahan ya. Hunna hauli kama tara yas'alnani nafaqah. Tahukah Umar kenapa aku sampai tersenyum? Karena sekarang istri-istriku pun meminta seperti yang diminta oleh istrimu tadi. Mereka minta tambahan uang belanja. Faqama Abu Bakr ila Aisyah liyadribaha. Abu Bakar langsung berdiri. Mana Aisyah putriku? Beliau mau mukul Aisyah. Umar juga ikut bangkit. Mana putriku Hafsah? Karena putri mereka masing-masing adalah istri Nabi. Aisyah, putri Abu Bakar, istri Nabi. Hafsah, putri Umar, juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kilahuma yaqul tas'alani Rasulullah. Masing-masing dari Umar bin Khattab itu mengucapkan satu kata-kata yang sama. Berani-berani ya kalian meminta Rasulullah tambahan nafkah yang beliau nggak mampu. Panahahuma Rasulullah, tapi Nabi langsung mencegah mereka mendekati putri-putri mereka. Artinya Nabi melarang Umar dan Abu Bakar bersikap kasar terhadap putri mereka. Meskipun mereka meminta Nabi sesuatu yang tidak Nabi punya. Jadi ini diceritakan oleh para ulama ahli tafsir dan sejarah bahwasanya pada saat itu, pada saat kejadian istri-istri Nabi ini minta sama Nabi, itu mereka baru saja memenangi beberapa pertempuran, termasuk pertempuran Bani Quraisyah ya. Nah, jadi otomatis ketika memenangi pertempuran melawan orang-orang Yahudi, itu biasanya kan kaum muslimin dapat yang namanya ghanimah ya. Kalau di sini lebih kita sebutkan ini sebagai ghanimah tanpa pertempuran, karena yang terjadi peperangan bukan pertempuran. Tidak ada baku hantam di situ, hanya pengepungan kemudian mereka menyerah. Tapi tetap mereka mendapatkan fai namanya. Fai itu ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan bukan karena baku hantam, tapi musuh menyerah sebelum terjadi pertempuran. Nah, bagian Nabi dan Allah dan Rasulnya kan ada 1/5. Berarti Nabi dapat harta dong pada waktu itu. Sehingga wajar ketika istri-istri Nabi berharap mereka juga dapat keuntungan dari apa yang didapatkan Rasulullah. Itu maksudnya begitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi enggak istri-istri Nabi ini ujuk-ujuk minta, enggak ya. Jadi ada sebabnya. Jadi para ummahatul mukminin adalah istri-istri yang sabar dengan kekurangan ya. Kalau orang baca hadis ini enggak baca sejarahnya, mereka akan kira istri Nabi kok celamitan banget ya. Minta dari Nabi SAW tambahan uang belanja. Padahal Nabi dalam keadaan susah seperti tadi. Tidak ya. Jadi ada sebabnya. Ditambah oleh pakar sejarah yang mengatakan begini. Jadi ini kebiasaan di masa itu, yang namanya pemimpin itu selalu yang menjadi tolok ukur adalah pemimpin Kisra dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Kaisar itu Romawi, ya. Kisra itu Persia. Jadi raja-raja Persia itu disebut Kisra. Nah, raja-raja Romawi disebut Kaisar. Nah, mereka ini jadi tolok ukur pemimpin. Setiap pemimpin di dunia sekecil apapun yang mereka jadikan contoh adalah mereka berdua ini. Kisra dan Kaisar. Termasuk soal kekayaan raja. Yang namanya raja itu kan pasti kaya, ya gitu kan. Pasti banyak ini, termasuk banyak selir, ya. Itu yang terlihat nyata. Nah, Nabi pada saat itu adalah pemimpin masyarakat Arab yang sudah menjadi Muslim. Wajar apabila yang ada dalam pikiran-pikiran istri-istri Nabi loh. Kami juga mau dong mendapatkan seperti yang didapatkan oleh raja-raja Persia dan Romawi gitu ya. Begitu mereka mendapatkan harta banyak dari pertempuran ya, maka anak dan istri mereka akan hidup dengan lebih berkecukupan. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi ada faktor sejarah ya yang mendukung sikap daripada istri-istri Nabi di sini meminta tambahan uang belanja. Dan yang mereka minta juga bukan untuk hidup dimewahkan. Hanya tambahan dari yang biasa mereka dapatkan dari Nabi. Ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Hanya minta tambahan saja. Hanya di sini ada bentuk kepantasan yang nggak sama. Jadi level istri-istri Nabi dengan istri kaum muslimin itu beda gitu loh. Jadi jangan dijadikan sesuatu yang sama. Kan banyak orang yang menjadikan hadis ini sebagai acuan ya. Kalau istri minta tambahan uang belanja, wah berarti istri harus digertak ini ya. Digertak dengan hadis ini ya. Lihat, istri Nabi saya disuruh milih mau cerai apa terus ya. Istri minta tambahan uang belanja dikit diancam untuk diceraikan atau disuruh milih. Kamu mau istri saya apa enggak? Hah? Dengan dalil hadis ini. Enggak sama, karena etika kepantasan istri-istri Nabi dengan kita dengan istri-istri kita enggak sama.
ada hal yang tidak layak dilakukan istri-istri Nabi, tapi masih layak dilakukan oleh istri-istri kaum muslimin yang lainnya. Istri-istri Nabi itu ya adalah ummahatul mukminin. Ya, mereka adalah sayyidat ahlul jannah. Mereka adalah petinggi-petinggi wanita ahlul jannah nanti. Ya. Dan mereka memiliki level kehidupan akhirat yang jauh lebih tinggi, level kezuhudan yang jauh lebih tinggi, ya, level kecintaan kepada akhirat yang jauh lebih tinggi dibandingkan, makanya berbeda, ya, level kepantasan bagi mereka itu berbeda dengan kita. Ya, jadi makanya di sini para ulama menyebutkan demikian, apa yang dilakukan istri Nabi itu secara umum belumlah merupakan kesalahan, ya, tetapi bagi level istri-istri Nabi itu sudah merupakan dalam tanda kutip kesalahan. Jadi bisa dipahami di sini ya. Ini perlu saya tegaskan agar kita paham betul apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah melarang Abu Bakar dan Umar bersikap keras kepada putri-putri mereka. Dalam bahasa lain mereka sebenarnya nggak salah kok. Cuman dalam konteks ini nggak pantas mereka melakukan demikian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya yang terjadi. Kemudian faqulna nisa'u wallahi la nas'alu Rasulullah. Begitu kejadian itu terjadi di hadapan mereka, serempak mereka langsung ngomong, langsung sadar dengan sikap mereka dan mereka mengatakan, enggak, kami enggak jadi minta tambahan uang belanja dari engkau wahai Rasulullah. Ya, sesudah terjadinya kejadian tersebut, padahal yang marah di sini hanya Abu Bakar dan Umar kepada putri-putri mereka, tapi seluruh istri Nabi langsung mengambil sikap yang sama. Sudah, cukup di sini saja, kami tidak akan minta apa-apa lagi dari Nabi. Maka pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang meminta mereka untuk memilih. Ya. Nabi pertama kali berbicara kepada Aisyah. Ya. Inni uridu an azkura laki. Saya mau menyebutkan sesuatu kepada engkau wahai Aisyah. Itu firman Allah. La uhibbu an ta'jiri. Aku enggak mau kamu terburu-buru memutuskan persoalan. Hatta tastamiri abawaik, sampai kamu bermusyawarah dengan orang tua kamu. Wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah sampai aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Fatala 'alaiha, maka dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian memang menginginkan harta dunia, coba ya, minta tambahan uang belanja sedikit, itu sudah digambarkan di sini di dalam Al-Qur'an kalau kalian menginginkan dunia. Sekali lagi, ini level istri-istri Nabi ya. Ya, minta tambahan uang belanja sedikit di posisi seperti itu. Anggap kalian menginginkan dunia, wazinataha, dan segala keindahannya, fata'alaina. Mari kemari, ummati'kunna, aku akan berikan apa yang kalian mau, ya. Jadi ummati'kunna di sini artinya Nabi melepas mereka, memberikan uang-uang itu kepada mereka tapi melepas mereka. Bukan sebagai istri. Jadi silakan kalian nikmati dunia tapi kalian tidak lagi menjadi istri Nabi. Kasarnya begitu. Kemudian Aisyah menjawab begini, Afika astamiru abawai, untuk urusan kecintaanmu kepadamu, ketaatanku kepadamu wahai Rasulullah, apakah aku perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Tidak. Bal akhtarullah wa rasulullah. Aku hanya memilih Allah, Rasulnya, dan akhirat. Ini luar biasa ya yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggak perlu musyawarah kalau urusan akhirat, kami memilih Allah dan Rasul dan hari akhirat. Wa as'aluka, tapi aku punya satu permintaan wahai Nabi. Ini kata Aisyah ya. Ini lebih merupakan kecenderungan manusiawi Aisyah sebagai wanita ya. Allah tazkur limra'atin min nisaik. Pilihan ini enggak usah dikasih ke istri-istri kamu yang lain. Cukup ke saya saja ya. Ya, jadi kalau saya pasti hanya milih Allah dan Rasulnya. Saya hanya milih akhirat. Tapi enggak usah kamu kabarin ke istri-istri kamu yang lain wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab dengan satu jawaban yang sangat luar biasa. Innallaha lam yab'atsni mu'annifan. Allah tidak pernah mengutusku sebagai seorang manusia yang berlaku kurang santun. Ta'nif, annafa yu'annif. Ya, ta'nif itu perbuatan yang kurang santun. Jadi lawan kata dari rifq, rafiq ya. Lawan kata dari rafiq itu anif, anif ya. Rafiq itu perbuatan santun. Ini ada beberapa kata saya sering sampaikan kepada jamaah ya. Kata rafiq, kata latif, kata lain, ini semuanya sering diterjemahkan. Kata halim itu diterjemahkan dengan lembut. Padahal masing-masing punya makna sendiri ya.
Ya, jadi kalau halim itu lawan kata dari ghadib atau ghadban. Halim itu menahan amarah, kalau ghadban marah. Jadi kata halim itu bukan lembut tapi mampu menahan amarah. Ya. Ya, karena kalau latif lawan kata dari syadid, keras, lembut. Itu latif, syadid. Nah, kalau rafiq itu lawan kata dari anif. Ya, rafiq itu artinya santun, anif itu enggak santun. Jadi yang namanya santun enggak harus lembut. Tidak santun pun enggak harus kasar. Enggak harus keras, maaf. Tidak santun pun enggak harus keras. Jadi ini yang harus dipahami ya. Allah tidak pernah mengutusku sebagai hamba yang tidak santun. Walakin mu'alliman mubasyiran, aku diutus sebagai pengajar, sebagai pemberi kabar gembira. La tas'aluni imra'atun min kunna amma ikhtarti illa akhbartuha. Ya, setiap masing-masing di antara istriku akan aku berikan hal yang sama sebagaimana aku memberinya kepadamu wahai Aisyah. Jadi bagian akhir hadis ini itu menceritakan tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang adil, ya, pribadi yang arif, pribadi yang bijaksana, yang tidak memperlakukan istri beliau berbeda satu dengan yang lain. Cinta dalam hati boleh beda-beda. Cinta Nabi kepada istri beliau tidak sama satu dengan yang lainnya, karena persoalan hati ini persoalan yang di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Ya, cinta kasih itu nggak bisa kita yang ngatur, karena cinta kasih berasal dari Allah. Tetapi sikap adil adalah sikap yang bisa kita ambil. Kita bisa memilih untuk menjadi orang yang tidak adil atau tidak adil dengan sikap kita. Maka Nabi selalu bersikap adil dengan sikap beliau. Tetapi beliau tidak mungkin bersikap adil kalau itu urusan cinta kasih yang ada di dalam hati beliau. Ini sudah sering disampaikan dalam pembahasan kita, tapi kembali ditegaskan di sini. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa Nabi adalah pribadi yang santun. Nabi tidak pernah diutus dengan ketidaksantunan. Ajaran Islam itu memiliki relevansi yang kuat dengan rifku, kesantunan. Ya, kadang mungkin kita bersikap keras, kadang kita bersikap lembut. Kedua sikap tersebut bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tidak boleh memiliki nilai-nilai ketidaksantunan. Keras boleh tapi tetap santun, ya. Karena kesantunan arifku itu adalah merupakan ciri khas ajaran Islam. Maka narifku fi syai'in illa zanah, dalam hadis dikatakan segala sesuatu yang diberikan kesantunan dia pasti akan indah. Wa ma kana al-'unfu fi syai'in illa syanah, segala sesuatu yang diberikan imbuhan kekasaran, ketidaksantunan itu pasti akan jadi jelek. Ya. Kita dagang tidak santun jelek, ya. Kita bersikap tidak santun jelek, ngomong tidak santun jelek, bahkan berceramah agama saja tidak santun itu jadi jelek, ya. Sekali lagi, kesantunan itu dimanapun diletakkan, baik itu dalam persoalan agama, persoalan dunia, itu pasti akan menjadi indah, ya. Kebalikannya, ketidaksantunan ketika dilekatkan dengan perbuatan apapun itu, dunia maupun akhirat, dia akan menjadi rusak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi itu diutus sebagai mu'alliman mubasyir, sebagai mu'allim. Ini untuk menegaskan tentang sahihnya lafal dalam hadis innama bu'istu mu'alliman. Meskipun secara sanad hadis ini lemah. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus saya sebagai seorang pengajar. Tetapi secara makna benar. Ya, karena banyak hadis-hadis yang menceritakan Nabi itu diutus sebagai pengajar. Kenapa perlu ditegaskan di sini? Untuk menegaskan bahwa Nabi itu memang hanya sekadar menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah membuat-buat. Semua yang diucapkan oleh Nabi, in huwa illa wahyuha, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah mubasyiran, bahwa ajaran Islam itu penuh dengan tafsir, kabar gembira. Ya, jadi ajaran Islam itu penuh dengan kabar gembira. Tapi di samping tafsir, di dalam Islam juga ada inzar, ada peringatan. Dan para ulama mengatakan basyiran wa nadhiran itu harus berjalan bersamaan. Kita jangan kerjanya hanya nakut-nakutin orang, tapi kita juga harus memberikan ketenangan dalam batin mereka, memotivasi mereka, menenangkan jiwa mereka, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kata tafsir lebih banyak daripada inzar? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kata tafsir, kabar gembira, itu lebih banyak disebutkan dalam hadis-hadis maupun di dalam Al-Quran dibandingkan dengan inzar. Jadi kata tafsir lebih banyak disebutkan daripada inzar. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kita juga harus lebih banyak memberikan tafsir daripada inzar. Karena agama itu mudah, jangan dipersulit, ya. Agama itu indah, jangan diperburuk.
Jadi kita harus lebih banyak memberikan kabar gembira tentang Islam daripada memberikan peringatan tentang bahaya melanggar aturan-aturan Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena kita lebih dianjurkan untuk membawa seorang kepada kebaikan, ya, mengajak seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dengan cara memberikan kepada mereka pilihan terbaik melakukan kebaikan-kebaikan, gitu loh, ya, ya. Ya, daripada orang sibuk melakukan duduk ngerumpi, bicarakan, berikan mereka aktivitas agar mereka melakukan kebaikan. Bukan hanya ngomong di mana-mana jangan ngerumpi, jangan bergibah, ya. Tanpa kita memberikan kepada mereka ruang diganti dengan nilai-nilai kebaikan, maka ucapan kita itu akan hilang saja di bawah angin, ya. Jadi makanya Islam itu lebih banyak berisi tabsyir daripada inzar, kabar gembira. Lebih banyaklah memberikan nilai-nilai kebaikan daripada memperingatkan orang terhadap keburukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya Nabi SAW bersikap adil kepada istri-istri beliau. Jadi apa yang disampaikan kepada Aisyah juga disampaikan kepada istri-istri beliau yang lain. Ya. Kita bacakan hadis sesudahnya ya. Karena bicara kita ini sebenarnya masih seputar nafkah. Ya. Cuma di sana ada pernik-pernik pembahasan seperti sudah disampaikan. Kita bacakan saja hadisnya dari Abu Hurairah ya. Hadis yang ke-312. Rasulullah bersabda, khairus sadaqati makana ala zahri ghinan. Ini melanjutkan pembahasan tentang nafkah tadi. Harta yang terbaik adalah, sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan seseorang ketika seseorang sudah hidup berkecukupan. Ini ala zahri ghinan ini sengaja saya terjemahkan untuk sementara seperti itu. Nah, yang dimaksud oleh para ulama, sedekah yang terbaik yang kita berikan adalah setelah kita mencukupi kebutuhan pokok anak dan istri kita. Kita boleh berinfak untuk masjid, boleh berinfak untuk para thalabatul ilmi, boleh berinfak untuk orang-orang yang susah, anak-anak yatim, siapapun. Nah, tapi yang terbaik adalah ketika infak itu diberikan setelah kita memenuhi kebutuhan anak dan istri kita. Karena nggak ada infak yang lebih baik daripada infak kepada anak dan istri. Ini yang dimaksudkan dengan ala zahri ghinan. Itu khairus sadaqah. Jadi awal hadis ini membuktikan bahwasanya sedekah yang diberikan oleh seseorang ketika keluarganya dalam kekurangan boleh nggak? Boleh. Istri dan anak masih kekurangan nih, orang ngasih sedekah boleh. Tetapi akan lebih baik kalau seandainya itu dilakukan setelah memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Ya, prioritas ini jangan sampai dilewati. Ya, ini sengaja saya tegaskan di sini karena ini mengandung banyak makna fikih. Jadi kalau kita baca hadis ini, sebagian di antara kita pasti akan terbayang ya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam satu peperangan di mana Nabi meminta para sahabat untuk bersedekah. Faja'a Abu Bakar Umar bin Isfimali, Umar langsung memberikan separuh hartanya. Ketika ditanya, "Ma tarakta?" Apa yang kamu tinggalkan li nafsika wa li ahlik? Untuk kamu dan keluarga kamu, apa yang kamu tinggalkan? Umar mengatakan, aku tinggalkan separuh hartaku untuk mereka. Kemudian datang Abu Bakar, Abu Bakar bijami imali. Abu Bakar datang menginfakkan seluruh hartanya. Lalu ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istri kamu? Taraktulahumullah rasulah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Nah, dengan hadis ini, sebagian orang mengatakan, loh, berarti boleh dong berinfak atau menginfakkan seluruh harta kita, termasuk hak-hak anak istri kita. Ya. Seluruh harta kita serahkan fisabilillah, termasuk yang kita sediakan dan kita siapkan untuk anak kita, istri kita infakkan seluruhnya seperti yang dilakukan Abu Bakar. Kalau ada orang bertanya begitu, bagaimana jawabannya? Para ulama mengatakan yang pertama ya, bahwa ini dilakukan oleh Abu Bakar bukan sepanjang hidup beliau. Artinya Abu Bakar itu bukan menginfakkan seluruh hartanya itu sepanjang hidup beliau. Ingat ya, itu hanya sekali waktu. Karena pada saat itu kaum muslimin sedang butuh harta yang banyak. Dan Abu Bakar tentunya sudah menanyakan anak dan istri beliau untuk merelakan apa yang boleh nggak. Misalnya suatu saat ya, suami bermusyawarah sama anak dan istrinya. Gimana kalau kita jual rumah kita semuanya kita infakkan fisabilillah sekarang ini. Nanti kita kerja nyari lagi, boleh nggak? Boleh. Kalau konteksnya sekali waktu. Ya. Bukan harus tapi boleh ya. Seperti yang dilakukan Abu Bakar. Sekali lagi Abu Bakar melakukan itu bukan sepanjang hidup beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa hadza fi haqqi Abu Bakar. Ini adalah tentang kualitas Abu Bakar.
Kalau kita mengatakan boleh menginfakkan seluruh harta kita dengan mengorbankan anak dan istri dengan dalil Abu Bakar, sekarang kita tanya, mana yang lebih kuat antara iman kita dengan iman Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab saja hanya mampu menyedekahkan separuh hartanya, kan begitu ya. Jadi yang bisa melakukan itu kan cuma Abu Bakar. Ya. Iman kita sama iman Umar kuat mana? Jauh lebih kuat iman Umar. Iya. Tetapi Umar hanya mampu menyedekahkan separuh hartanya. Lalu kita sok-sokan niru Abu Bakar. Ya, jadi kita harus melihat posisi kita ya. Jangan samakan diri kita dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah membeli ya sorga itu dengan seluruh harta yang dia miliki, dan itu nggak akan pernah mampu dilakukan siapapun selain oleh Abu Bakar. Bahkan Umar bin Khattab sekalipun nggak mampu. Ya, jadi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa orang boleh berinfak sebanyak-banyaknya sampai melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak dan istrinya. Ya, dengan dalil apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sekali lagi itu hanya kebutuhan khusus pada waktu itu, dan itu hanya mampu dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak mampu dilakukan oleh orang-orang selain beliau. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Ya, sekali lagi, sedekah yang terbaik adalah yang kita berikan tetapi setelah kita memenuhi kebutuhan anak dan istri kita, ya. Kemudian selanjutnya wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tetap tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi saya sudah sering menyampaikan ya, bertumpuk-tumpuk dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi yang menjelaskan tentang pahala sedekah, pahala berinfak. Tapi nggak ada satupun dalil dalam kitab Allah dan sunnah Nabi yang menceritakan pahala nerima sedekah. Itu nggak ada. Ya. Jadi yang ada pahala berinfak, bukan nerima infak. Sehingga artinya apa? Artinya bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kan tidak setiap kita bisa berada posisi di tangan di atas, benar. Ya. Bahwa Allah telah memberikan kepada kita kelapangan yang berbeda-beda. Suatu masa kita akan mengalami juga berada di pihak tangan yang di bawah. Islam tidak mengharamkan itu. Islam tidak mengharamkan kita untuk meminjam. Islam tidak mengharamkan kita untuk meminta tolong kepada saudara kita sesama muslim. Enggak, sama sekali enggak. Asal jangan jadikan jiwa kita sebagai jiwa pengemis. Ini yang dilarang, ya. Jadi meminta itu boleh, tapi takafuf, meminta-minta itu yang enggak boleh. Meminta boleh, meminta-minta yang tidak boleh. Apa bedanya kalau meminta-minta itu menjadikan jiwa kita sebagai seorang pengemis. Senangnya minta terus sama orang lainnya enggak boleh. Senangnya selalu diberi sesuatu. Ya, kalau dia ingin hidup di samping orang-orang yang banyak. Saya mau hidup di sini banyak orang-orang kaya. Ya, enak kalau banyak orang-orang kaya, kita bisa sering dikasih sedekah. Kan biasa orang berpikir begitu ya. Ya, enak tinggal di sini karena banyak orang-orang yang berkecukupan hidupnya. Nah, ini yang salah, mentalitas ini yang salah. Jadi ketika orang senang selalu dikasih sama orang lain, itu berarti dia berdoa seumur hidup untuk jadi orang miskin, kan gitu ya. Bahasanya begitu ya. Kalau orang yang senang dikasih sama orang lain, itu berarti dia berharap untuk selalu menjadi orang miskin. Tapi ketika kita dikasih orang lain, kita bersyukur kepada Allah, berzikir dengan orang tersebut sambil berpikir, kapan suatu saat saya jadi orang yang ngasih. Itu seharusnya begitu. Itulah mentalitas yang perlu dibangun. Ya, jadi makanya lafal hadis ini sedikit, tapi maknanya penting. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Agar setiap kita selalu bercita-cita untuk menjadi pihak yang memberi. Oh, saya belum mampu, bahkan mungkin sampai meninggal dunia hidup dalam keadaan miskin. Gak apa-apa. Yang penting kita memiliki mentalitas kaya. Mentalitas ingin selalu menjadi orang yang membantu, memberi. Oh, saya dapat sedekah ini 300.000. Sisihkan 100.000, sedekahkan lagi kepada orang lain. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi orang yang dapat sedekah saja masih bisa bersedekah kepada orang lain. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabda biman taul, tapi kemudian Nabi bersabda, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Wabda biman taul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Jadi kita boleh menjadi orang yang dermawan, boleh jadi orang yang gampang memberikan sedekah, tapi tetaplah mulai dari orang-orang yang berada dari bawah tanggung jawab kamu. Jadi inti sari hadis ini begini.
Jadi kita dianjurkan untuk menjadi orang yang ahli sedekah, tetapi tetap kita diperintahkan untuk mendahulukan keluarga kita dibandingkan dengan orang lain. Itu intinya. Taqulul mar'ah, misalnya seorang istri bisa mengatakan imma an tunfiq alayya aw tutalliqani. Ada seorang istri yang ya mungkin istri yang kejam yang kalau ngomong kayak gitu ya. Berikan aku nafkah yang cukup, kalau enggak ceraikan aku. Ya. Berikan aku nafkah yang cukup, kalau enggak ceraikan aku. Wa yaqul ibn, seorang anak juga mungkin mengatakan ila man taqiluni. Kalau enggak kamu bapak yang ngasih nafkah sama aku, lalu aku jadi tanggung jawab siapa ini? Ya. Wa yaqulul abdu, lalu seorang seorang hamba, seorang budak sahaya sekalipun bisa ngomong begini, anfiq alayya wastamil. Silakan kamu berikan harga kepadaku, aku akan menjadi budak kamu. Artinya setiap orang yang mendapatkan jatah nafkah dari kita, mereka bisa mengucapkan kata-kata ini sebagai tuntutan buat kita. Gitu. Jadi artinya tidak boleh kita mendahulukan mereka dibandingkan orang lain ya. Ingat ya, hadis ini bukan ngajarin istri untuk ngomong kayak tadi ya. Wah, ini anak kurang ajar banget ngomong gini sama orang tuanya, bukan. Tapi ini adalah hak seorang anak ya. Seolah-olah terucapkan dalam kalimat-kalimat ini ya, terwakilkan dengan kalimat-kalimat ini. Hak-hak seorang istri yang seolah-olah terwakilkan dengan kalimat-kalimat ini. Hak seorang budak yang seolah-olah terwakilkan dengan kalimat-kalimat ini. Ya, oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mendahulukan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita? Pertama diawali dengan istri kita, anak kita, kalau ada budak ya budak kita, atau orang-orang yang bekerja sama kita. Orang-orang yang bekerja sama kita siapa? Karyawan-karyawan kita. Ini termasuk orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita mau bersedekah, memberi, dahulukan orang-orang yang berada di lingkungan terdekat kita. Ini yang kalau dalam bahasa hadis kita mungkin sering dengar. Idza ra'aita syuhan muta'an, kalau kamu melihat sudah makin banyak orang yang pelit, hawan muttaba'an, makin banyak orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa dunyan mu'saratan, makin banyak orang yang memperturutkan dunia, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, makin banyak orang yang bangga hanya dengan pendapatnya sendiri saja. Nah, fa alaika bi khassati nafsik wada'i amra awam. Maka pada saat itu kamu nggak usah terlalu banyak ngurus urusan yang lebar-lebar, jauh-jauh. Ya, urusan negara lah, urusan masyarakat Indonesia yang begitu besar. Itu kita pikirin, kita obrolin. Tapi cukup kita lebih banyak mengurus orang-orang terdekat. Khassati nafsik ini orang-orang terdekat dengan kita. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, termasuk sedekah, dahulukanlah sedekah kepada orang-orang yang berada dalam lingkaran sentuh kita. Itu yang terbaik, karena mereka lah orang yang paling berhak dengan apa yang mereka miliki. Ya Abu Hurairah, hadza anin Nabi, kemudian Abi Hurairah periwayat hadis ini ditanya apakah sesuatu ini juga ya, sesuatu ini juga, harta ini juga kamu dapatkan dari Nabi? Maka Abu Hurairah mengatakan enggak, ini dari kantongku sendiri. Ini hanya cuplikan saja dari pembahasan hadis tadi ya. Pertanyaan yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Karena Abu Hurairah ini miskin ya. Di beliau sering mendapatkan bantuan dari para sahabat yang lain. Kita mungkin mengenal istilah ashabus suffah. Para sahabat Nabi yang nggak punya rumah, ya mereka itu homeless, tidak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka tinggal di beranda Masjid Nabawi. Kemudian mereka makan dari makanan yang digantungkan oleh orang-orang di tempat itu. Ya, dari kurma digantung, makanan digantung itu sebagai makanan buat mereka dari sedekah. Jadi wajar ketika hal ini ditanyakan kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah termasuk orang-orang yang juga mendapatkan banyak santunan dari kaum muslimin. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Jadi hadis ini menunjukkan tentang apa? Tentang begitu besarnya nilai pahala bagi orang-orang yang memberikan nafkah orang-orang yang di sekitarnya. Sekali lagi kita jangan pernah memandang bahwasanya yang kita berikan untuk anak istri kita itu sebagai semata-mata kewajiban kita, tidak. Tapi itu adalah merupakan sedekah yang kita berikan kepada mereka kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang lain saya bacakan saja. Hadis yang ke-213, langsung lafal hadisnya. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wa bada' biman ta'ul, maka mulailah dari apa yang menjadi tanggung jawabmu. Fasu'ila Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah ditanya,
Man ta'ul ya Abu Hurairah. Kalau kamu, siapa sih orang yang berada dalam tanggung jawab kamu? Qala imra'atuk. Jadi pertanyaan ini kepada Abu Hurairah ya. Yang dimaksudkan dengan orang yang berada di bawah tanggung jawab itu siapa sih? Menurut kamu wahai Abu Hurairah? Ya istri. Nah, taqulu anfiq alayya atau talliqni, karena seorang istri bisa saja mengatakan berikan nafkah kepadaku atau ceraikan aku. Abduka yaqul, bahkan budak kamu saja bisa mengatakan at'imni wasta'milni. Silakan kamu beri aku makan baru aku akan bekerja untuk kamu. Bahkan anak kamu pun bisa mengatakan illa man tazaruni, kepada siapa kamu akan menyerahkan aku kalau kamu tidak memberikan nafkah kepadaku. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menguatkan apa yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Ada satu hadis yang berbunyi la antada'a warasataka aghniya khairun laka min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Kalau kamu meninggal dunia dan memberikan kepada anak dan istri kamu sesuatu yang bisa mencukupi mereka, itu lebih baik daripada kamu meninggal dunia nggak ninggalkan apa-apa sehingga anak istri kita menjadi beban orang banyak. Di hadis ini menunjukkan tentang bahwasannya seorang itu tidak salah seandainya dia bekerja untuk anak istri, mengumpulkan uang untuk masa depan anak istri. Dalam Islam itu tidak salah sama sekali. Karena itu bagian daripada sedekah-sedekah paling mulia seseorang bagi keluarganya. Ya. Bukankah yang terpenting adalah memberikan kepada mereka itu pengetahuan Islam? Bukankah Islam itu mengatakan mata buduna min ba'di, bukan mata kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah? Sudah aku pergi, bukan apa yang kalian makan. Ya, jadi ditegaskan di sini benar bahwa prioritas yang diberikan kepada anak istri kita adalah pendidikan agama. Tidak diragukan lagi. Sangat tidak diragukan. Tetapi bukan berarti kita tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka. Jadi dua hal itu harus disandingkan. Karena bagian daripada ibadah kita adalah nyari nafkah. Bagian daripada ibadah kita adalah ngasih sedekah untuk anak istri kita. Itu jangan lupa. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bukan hanya menghafal Al-Quran. Ya, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, kebaikan kita, nafkah yang kita berikan untuk anak istri kita, itu semuanya adalah bagian daripada sedekah kita, bagian daripada ibadah kita. Jadi ingat ya di sini ya, hal yang perlu ditegaskan. Nah, kemudian di sini juga perlu ditegaskan tentang keterkaitan apa yang disampaikan di sini dengan sabda Nabi. Ada seorang sahabat yang ingin memberikan sesuatu sebagai sedekah di luar yang dia siapkan untuk anak dan istri. Dia ingin menginfakkan semua hartanya saja fisabilillah. Nabi melarang, tidak. Kalau gitu aku berikan 3/4 saja. Nabi mengatakan tidak. Oh, setengahnya sajalah, tidak. Kalau begitu sepertiganya saja. Nabi mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Ya, kalau kamu memang mau menginfakkan harta kamu untuk selain anak keluarga kamu, cukup kamu berikan sepertiga saja. Ya, karena sepertiga itu banyak. Was-sulusu katsir. Jadi hadis ini menunjukkan ya kan ada orang yang saking ingin berinfak untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat nanti, dia ingin sebanyak-banyaknya memberikan kepada orang yang dia inginkan, ya, untuk masjid, untuk fisabilillah, untuk anak-anak yatim. Tapi Islam memberikan penegasan gitu loh. Kalau kita mau memberikan harta kita, paling banyak kita berikan hanya sepertiga. Oleh sebab itu wasiat yang terbanyak itu hanya sepertiga. Tidak boleh orang memberikan wasiat kepada selain keluarganya yang berhak menerima warisan itu lebih daripada sepertiga. Nah, ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya relativitas pembahasan kita dengan hadis Nabi tadi, ya. Apa kaitannya? Adalah untuk memberikan batasan pada setiap infak dan sedekah yang kita berikan, ya. Bahwa kita tidak boleh terlena dengan senang memberikan sedekah sehingga menganggap bahwa nafkah bagi anak istri kita itu adalah persoalan nomor 2. Seolah-olah itu keluar daripada membelanjakan harta fisabilillah. Seolah-olah itu keluar daripada nilai-nilai sedekah. Seolah-olah itu keluar dari nilai-nilai ibadah.
Nah, kita bacakan kembali hadis yang ke-214 masih sama lafal-lafalnya. Dari Abu Hurairah juga Nabi bersabda khairus sadaqah makana minha an dhahri ghinan. Sedekah yang terbaik yang dikeluarkan seseorang setelah dia mampu memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, ya. Sedekah terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan seseorang setelah dia memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Tetapi wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, tetap tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, tetapi sedekah itu hendaknya dimulai diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak istri kita, ya, termasuk orang-orang yang bekerja kepada kita dan seterusnya. Faqila man a'uli ya Rasulullah. Siapakah orang yang berada dalam tanggung jawabku yang dimaksudkan dalam hadis ini wahai Rasulullah? Pertama, imra'atuka, istri kamu. Ya, karena seorang istri akan meminta mendapatkan bagiannya. Begitu juga pelayan dan seterusnya. Ya, anak dan seterusnya. Ini hadis terakhir saya kira ya. Yang akan kita bacakan pada pertemuan kali ini. Nanti pada pertemuan akan datang kita akan masuk lanjutannya. Ini masih ada pembahasan yang berkaitan dengan ini, tapi ada sisi penting ya yang perlu kita bahas dari hadis berikut ini. Makanya saya akan sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang saja. Itu hadis tentang mas'alatul mar'ah talaka ukhtiha. Ketika seorang wanita itu meminta suami untuk menceraikan istrinya yang lain. Ya, seorang istri meminta suami untuk menceraikan istrinya yang lain. Bagaimana hukumnya dan bagaimana ketentuannya di dalam Islam, insya Allah ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini saja. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya. Saya cukupkan di sini. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pertanyaan Ustadz dari Mas Iwan nih. Oh, silakan. Mas Iwan Balikpapan. Ya, Oke, silakan. ini Bismillah Ustadz, apakah selama ini nafkah untuk keluarga otomatis sudah termasuk sedekah? Jadi setiap memberi nafkah itu apakah harus diniatkan sedekah? Nah, itu seperti ini Ustadz, kalau puasa Ramadan kan niatnya bisa di awal aja gitu. Apakah sama seperti itu Ustadz? Iya, Oh, ini maksudnya ini takdimun niyah ya. Apakah niat ini cukup di awal ya? Iya. Di awal mau nikah nanti saya niatkan semua yang saya berikan adalah nafkah sebagai nafkah karena Allah kepada istri. Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Ya. Untuk bagian pertanyaan pertama, apakah semua yang kita berikan selama ini udah otomatis? Ya enggak. Ya. Otomatis menjadi sedekah tidak. Karena itu inti pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, bahwa segala sesuatu itu harus diniatkan terlebih dahulu. Tidak otomatis itu menjadi sedekah ya. Apakah otomatis menjadi nafkah? Iya, tapi apakah otomatis menjadi sedekah? Tidak, kecuali kalau diniatkan. Nah, pertanyaan yang kedua itu lanjutannya. Apakah niat tersebut bisa dilakukan sekali saja ketika nikah sebagaimana orang boleh niat sekali saja sebelum puasa? Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang niat di awal Ramadan saja itu pun masih menjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena para ulama mewajibkan tentang apa yang disebut dengan tabyitun niyah. Tabyit itu apa? Meniatkan puasa di malam kita akan berpuasa. Jadi nggak cukup dengan niat pertama kali saja. Sekali lagi ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian di antara ulama misalnya dari kalangan Malikiyah ya. Malikiyah itu mengatakan sekali niat itu sudah bisa sampai akhir. Tapi banyak dari kalangan Syafi'iyah misalnya mengatakan harus tetap ada tabyit. Ini juga pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala. Tabyit itu apa? Tabyit itu niat itu harus diucapkan pada malamnya. Ya, jadi yang benar bagaimana? Meniatkan di awal puasa boleh-boleh aja, tetapi itu tidak bisa menjadi otomatis. Kenapa tidak bisa menjadi otomatis? Karena niat bisa berubah gitu loh. Misalnya kita udah niatkan puasa, tiba-tiba besok mau bepergian, kan berubah niatnya. Kita sudah niatkan misalnya, tapi tiba-tiba di malam puasa kita malah niatkan kebalikan, besok saya nggak puasa. Jadi artinya meniatkan secara otomatis itu tidak bisa sedemikian rupa saja terjadi di awal. Jadi untuk puasa saja sekali lagi itu ada perbedaan pendapat. Apakah boleh meniatkan sekali saja atau tidak di kalangan para ulama. Jadi pendapat yang paling banyak di kalangan ahli fikih tetap mengharuskan niat di malam harinya. Kecuali ini puasa sunnah. Puasa sunnah boleh tanpa niat sama sekali.
Ya, orang misalnya bangun tidur sampai jam 9 belum makan, belum ada yang masuk ke dalam perutnya, tiba-tiba dia niat puasa, boleh nggak? Boleh. Kalau puasa sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, karena ada pengecualian dari fi'lun Nabi, dari perbuatan Nabi. Ya, sekali lagi tidak bisa cukup sekali saja ya, tapi harus diniatkan. Dan yang kedua, ya ingat bahwa yang diperbolehkan oleh para ulama itu niat di awal puasa sekali saja atau seumur hidup. Kan di awal puasa aja. Tahun berikutnya masuk ya? Enggak lah. Ya. Lalu bagaimana orang bisa meniatkan apa yang dikasihkan untuk istrinya sebagai sodako di awal nikah saja? Cuma sekali seumur hidup. Sedangkan puasa aja nggak bisa sekali seumur hidup. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi termasuk kalangan Malikiyah yang memperbolehkan niat di awal puasa itu, dia juga nggak memperbolehkan niat itu untuk seumur hidup. Misalnya orang saya pokoknya tiap bulan Ramadan saya niat puasa sampai sekarang sampai akhir hayat saya. Nggak boleh. Nggak ada satu pun di antara ulama yang memperbolehkan. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan. Lalu kalau ada yang bertanya kenapa nggak diperbolehkan? Ya, karena hati manusia bisa berubah-ubah. Contohnya ketika mau nikah dia ikhlas ngasih makan anak istri. Di tengah perjalanan belum tentu keikhlasan itu akan terjadi. Dia mulai pelit, dia mulai maaf ya main hati dengan wanita lain sehingga dia lebih ikhlas ngasih uang sama wanita lain daripada sama istrinya. Bisa nggak terjadi? Bisa. Sehingga niat di awal nikah untuk dijadikan sebagai niat seterusnya jelas nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa diberlakukan karena niat manusia bisa berubah-ubah. Ada orang yang meniatkan bahwa 3/4 gajinya diserahkan kepada istri, sisanya dipegang. Di awal nikah, di pertengahan pernikahan, di tengah perjalanan niat itu bisa berubah. Akhirnya 1/4 yang dikasihkan istri, 3/4 yang ada di rekening suami. Nah, ini artinya apa? Berarti niat kita itu bisa senantiasa berubah. Sehingga tidak mungkin kita meniatkan di awal sekali saja. Jadi sekali lagi, niat ini harus terus diperbaharui. Kalau di tengah jalan tiba-tiba ada perubahan niat kita dalam memberikan nafkah kepada anak istri, yang tadinya nggak terpaksa jadi terpaksa, yang tadinya dengan lapang hati jadi tidak lapang hati, yang tadinya seolah-olah memberikan nafkah itu istri itu seperti memberikan sesuatu kepada diri saya sendiri, lama-lama jadi seperti memberikan sesuatu sama orang lain. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Karena cintanya yang begitu dalam kepada istrinya, dia ngasih makan istri itu seolah-olah ngasih makan dirinya sendiri. Tapi begitu cinta sudah mulai luntur, ngasih makan istri seperti ngasih makan orang lain. Nah, hadis ini memberikan penekanan kepada kita, selalulah kita memperbaharui niat. Ya, karena ketika kita memperbaharui niat kita, setiap harta yang keluar dari diri kita kan enak jadi sedekah. Bayanginlah, kita beli makanan jadi sedekah, kita ngasih nafkah istri jadi sedekah, bayar hutang saja bisa jadi sedekah. Jadi oleh sebab itu pembaharuan niat ini selalu harus. Innamal a'malu binniyat itu perlu ditekankan karena yang nama niat itu bisa selalu berubah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ada pertanyaan lain? Abu Haris. Abu Haris biasanya nanya ini. Oh, Abu Haris. Assalamualaikum Ustaz, Afwan. Iya. Waalaikumsalam. Tanya ini Ustaz, mungkin agak nyimpang ya. agak di luar tema dikit boleh Ustaz ya. Misalnya Ustaz, ada si A nih ya, si A ini punya hutang sama si B gitu kan ya. Si B itu kemudian apa namanya? Intinya si B itu belum butuh uangnya itu dilunasi gitu Ustaz. Si A ini nanya untuk melunasi, cuman si B enggan, mungkin niatnya itu untuk ya udah karena menghutangi kan mungkin pernah dengar ini sama dengan sedekah Ustaz ya, menghutangi orang gitu ya. Nah, si B ini nggak mau dulu menerima balikin utangnya, cuman dia nanti kalau butuh aja dia minta gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Atau dia harus menerima ininya pengembaliannya itu? Ya. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi si A berhutang kepada si B. Ya, saya perjelas saja pertanyaannya ya, berhutang kepada si B misalnya dengan kesepakatan 5 bulan. Setelah 5 bulan dikembalikan. Tiba-tiba jatuhlah tempo dan pada saat jatuh tempo atau bahkan mungkin sebelumnya si A sudah memiliki uang dan dia berniat akan mengembalikan. Berarti sesuai dengan kesepakatan ya. Tapi pada saat mau dikembalikan si B bilang begini, nggak usah lah, kamu pakai aja dulu, aku belum butuh uangnya. Pertanyaannya, bolehkah si B melakukan itu?
Umat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan boleh atau enggak, al aslu fi kulli syai'in ibahah. Boleh saja gitu loh. Ya, kalau itu dikatakan boleh Pak, dia berharap nih dengan niat karena orang yang menghutangi orang apa namanya? Satu dinar itu seperti orang yang berinfak setengah dinar. Jadi orang ya, saya mengutangi kamu itu 1 juta. Itu seolah-olah dia bersedekah dengan 500.000 rupiah. Nah, itu makna dalam hadis tadi. Jadi artinya orang yang utang itu seperti separuh sedekah. Jadi dia senang, dia utangin saja. Ya. Kalau dikatakan boleh atau enggak? Boleh. Tapi apakah itu etis atau tidak etis? Sesuai dengan adab Islam atau tidak? Saya katakan tidak. Ya, kecuali kalau dia niatkan saya putihkan saja. Itu persoalan lain. Itu pahalanya berlipat ganda. Tapi katakan enggak usah lah, nanti saja. Karena yang namanya utang itu hanya dilakukan dalam kondisi terpaksa. Kita harus berhati-hati terhadap utang. Iya kumuduyun, berhati-hatilah kamu terhadap utang. Bahkan ada doanya lagi ya. A'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal bukli wal budu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Aku mohon kepada Allah pertolongan untuk diselamatkan dari kekuasaan orang dan dari lilitan utang. Sampai ada doanya. Karena apa? Karena berhutang itu bukan sederhana. Orang yang mati dalam keadaan terbunuh fisabilillah saja, mati syahid, akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Ya. Jadi ingat, hutang ini tidak boleh dianggap ringan. Jadi seseorang yang kemudian membiarkan temannya untuk berhutang lagi, karena dia mengharapkan pahala, itu berarti membiarkan temannya berada dalam kesulitan. Ya. Dianya mau nanggok pahala, tapi temannya malah menanggok kesulitan. Itu secara etis tidak benar. Secara etis, secara hukum adab tidak dibenarkan karena berarti membiasakan seorang untuk berhutang. Nah, pada konteks yang semacam itu, seorang yang berhutang ini pun lebih baik dia memilih mengembalikan. Sudah, kalau nggak mau, sudah saya kembalikan ini. Lalu bagaimana? Enggak, saya nggak mau terima dulu, saya nggak butuh ke uangnya daripada nanti habis. Ya sudah, masukkan aja ke dalam rekening kunci di situ rekening tersebut, ya. Kita nggak usah niat berhutang ya. Nanti kalau seolah-olah kita niat nyimpan uang duit orang itu saja. Kalau suatu saat dia butuh, kita kembalikan. Jangan niatkan dalam hati kita berhutang. Enggak, saya nggak berhutang. Ya, ini uang sebulan, saya taruh di satu tempat misalnya, mau dalam bentuk uang kontan, ya, mau dibukakan rekening misalnya hanya khusus naruh duit itu saja, nggak diotak-atik ya, supaya kita tetap sadar ini bukan uang saya, ini orang titipan orang. Insya Allah dia dapat pahala ya. Memberikan penitipan, jasa penitipan secara gratis, ya, dia dapat pahala, ya. Itu yang lebih baik dilakukan. Tapi kalau dikatakan secara hukum fikih boleh atau enggak, boleh, karena enggak ada hal yang diharamkan di sini. Ya, tidak ada hal yang dilarang di sini. Apa yang dilakukan, tapi dia dengan niat kebaikan itu dia salah. Ya, dia salah ya, niat kebaikannya itu salah. Seolah-olah dia ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi menyebabkan orang lain dalam keadaan susah. Ini sama dengan orang begini. Orang yang mau beribadah ya, dia dengan uang dari hasil kerja tetangganya. Dia nggak bekerja semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Emang benar ya, dia beribadah kepada Allah menjadi lebih khusyuk, lebih tenang, tapi dia telah nyusahin orang lain dengan memberikan nafkah kepadanya. Seolah-olah begitu. Dia ingin dapat pahala lebih banyak di sisi Allah, tapi di sisi yang lain dia telah menempatkan sahabatnya tadi. Coba kalau sahabatnya tadi terima nih misalnya, oke saya ambil lagi ya sebagai hutang. Ternyata setelah itu sahabatnya kesulitan untuk mengembalikannya. Maka bisa saja tertahan sampai meninggal dunia. Kalau orang ini langsung ikhlas, kalau tidak bagaimana? Siapa yang bisa menjamin dia ikhlas pada saat itu? Ini kan berbahaya sekali. Jadi sekali lagi, secara hukum adab itu tidak sesuai, tapi secara hukum fikih itu diperbolehkan. Allah Akbar. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan yang baru gabung nih, Mas Didik dari Subang, barangkali ada pertanyaan, Mas Didik. Mas Gifari dari Jakarta baru gabung. Ya, untuk yang dari luar itu kemarin ada beberapa ini masuk ke saya inbox dan mereka mengatakan umumnya mereka belum terbiasa nih dengan Microsoft Teams. Jadi katanya kalau Zoom dan lain-lain katanya kadang-kadang bisa otomatis gitu langsung masuk ke website langsung dengan Microsoft Teams, katanya banyak di antara mereka katanya nggak bisa, jadi harus menginstal. Itu. Jadi standar Pertamina semuanya
Microsoft Betul, Teams betul. Ustaz. Betul. Iya, betul, Memang betul. harus Makanya diinstal saya sih. Harus iya, iya. daftar. Harus diinstal ya. Oh iya, betul. Berarti nanti kita akan kabarkan kepada mereka. Jadi kalau ada dari dia di luar yang belum masuk itu sebenarnya karena itu. Nanti akan Enaknya kita juga berikan kita nggak logout otomatis gitu tadi. Biasanya yang gratis, yang lain itu kan logout setiap 40 menit gitu. Repot joinnya itu. Oh, gitu ya. Ya, siap. Oh iya, iya, iya. Ya. Siap, nanti insya Allah kita ini kan. Mudah-mudahan dengan nanti bisa bertambah yang mau ngikut. Insya Allah. Amin, amin. Ada pertanyaan lain? Sudah jelas sepertinya Ustaz ya. Ini kita di satu ruangan ini ada 2 kajian. Masya Di Allah. di sebelah saya ini panitia kajian ya. Ini kajian, ada kajian lain. Di sini rumah kita atau di mana kajian. Ustaz? Ini kita emang lagi di kantor ini. Dia mah di ini perumahan. Ini kantornya perumahan. Oh, Tapi kampung pas Madinah ya Ustaz? ya betul. Jadi di sini apa namanya? Lagi jadi moderator kajian sama ustadz lain. Di sini kita sebagai pemateri satu tempat. Siap, jazakallahu khair. Jadi asik juga kayaknya. Iya. Ya, masih ada pertanyaan kalau nggak ada. Oh, silakan. Masih ada. Iya. Assalamualaikum, saya Pak Haris dari Balikpapan nih. Oh, silakan. Ini kayaknya ada 2 orang yang nanya ini. Nah, silakan Mas Arif. Ada 2 ya? Betul Duluan, ya? Mas, duluan. Nggak salah dengar. Iya, silakan. Yang mana yang duluan, silakan. Mas Faris. Duluan. Antum duluan. Oh iya. Mau Silakan, tanya, Faris. kan kalau misalnya kita memberi nafkah untuk keluarga dengan harta yang haram misalnya, itu kan akan berakibat buruk untuk anak istri kita ya. Nah, bagaimana jika misalnya kita menerima atau misalnya ada koruptor misalnya, dia membagi-bagikan sumbangan atau hartanya kepada orang-orang, apakah orang-orang itu akan menerima azab atau dosanya juga, Tat? Gimana, Tat, kalau konteksnya sama-sama menerima dari yang haram gitu, Tat? Jazakallahu khair. Ya. Wayak ya. Ini ada pertanyaan orang yang menerima uang dari harta yang jelas haram ya. Kalau dikatakan tadi bahwa menerima nafkah dari yang haram justru tidak diperbolehkan. Jadi di sini akan saya bagi jadi 2. Pertama, nafkah dan bukan nafkah. Jadi ada perbedaan antara nafkah dengan bukan nafkah. Ya, seseorang tidak boleh menerima nafkah dari yang haram. Itu mutlak harus ditolak. Meskipun itu dari seorang anak atau seorang istri. Jadi istri atau anak misalnya dapat nafkah dari bapak atau suaminya yang jelas-jelas itu dari uang haram, maka mereka berkewajiban untuk menolak. Menjelaskan bahwa itu tidak akan mereka terima ya. Meskipun dengan konsekuensi misalnya istri harus bekerja, anak harus bekerja, secara mutlak karena nafkah dari yang haram itu mutlak sifatnya. Itu tidak boleh diterima. Adapun di luar nafkah, di luar nafkah anak dan istri itu harus dirinci ya. Itu harus dirinci terlebih dahulu. Orang yang misalnya bekerja dengan cara yang haram belum tentu yang dia berikan adalah dari uang yang haram. Bisa dipahami di sini ya. Misalnya di zaman Nabi, orang-orang Yahudi itu bekerja banyak dengan menggunakan sistem riba misalnya. Ya berjualan dengan cara riba, menghutangi uang secara riba. Ya itu di zaman itu. Tetapi ketika Nabi diberikan makanan sembelihan oleh orang Yahudi, dimakan nggak? Dimakan. Ketika Nabi menerima hadiah dari Salman Al-Farisi yang waktu itu belum sebagai seorang Muslim, masih sebagai seorang Nasrani, diterima nggak oleh Nabi? Diterima. Jadi artinya Nabi bahkan pernah menerima bantuan alat-alat dan persenjataan dari orang-orang Yahudi. Diterima nggak? Diterima. Jadi menerima dari mereka diperbolehkan. Selama memang itu bukan dipastikan dari harta yang haram. Kalau misalnya seorang koruptor ini uang hasil korupsi saya mau bagi-bagi, itu jelas nggak? Tidak boleh. Ini harta curian saya bagi sama kamu ya nggak boleh. Nah, tetapi sekali lagi bukan berarti setiap harta yang diberikan oleh orang yang biasa bekerja dengan cara yang haram berarti uang itu uang haram. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Al aslu ya asal dari segala sesuatu bara'atun minaz zimmah. Lepas dari aib. Jadi ingat ya. Asal dari segala sesuatu lepas dari aib sampai terbukti tentang adanya aib tersebut. Kita dapat air di tengah hutan. Ya air itu asalnya bersih. Kemungkinan bahwa air tersebut kan ada bisa nggak bisa, tapi kita harus hukumi dengan asalnya, gitu ya. Itu namanya al aslu bara'atun minaz zimmah. Ya, jadi orang bekerja dengan yang haram bukan berarti semua pekerjaannya kan pasti haram, ya. Jadi itu harus kita catat baik-baik ya supaya tidak menjadi blunder ya. Jadi artinya menerima dari mereka secara umum boleh nggak? Kalau itu sebagai sedekah, pemberian dan sebagainya boleh. Karena Nabi juga melakukan hal yang sama. Kecuali ketika seseorang tahu pasti bahwa itu merupakan harta yang haram.
Tapi kalau nolak berhati-hati boleh nggak? Ya boleh saja. Misalnya orang tahu dominasi si fulan ini kerjanya dari yang haram, ya saya nggak mau nerima, khawatir itu termasuk dari yang haram. Itu adalah hak individual. Tapi kalau secara hukum fikih boleh atau tidak boleh. Kalau seseorang tidak mau menerima karena dia menjaga diri, itu persoalan lain. Itu masuknya bab al-wara. Ya, bab wara, dan wara itu tidak bisa menjadi hukum fikih. Orang boleh melakukan untuk diri sendiri, tapi nggak boleh dijadikan hukum bagi orang lain. Contoh, orang mau wara misalnya, kalau menerima makan dia akan teliti makanan itu dari siapa, fulan, fulan dari mana, fulan, diteliti sampai ujungnya. Boleh nggak orang melakukan itu? Boleh, terserah kalau dia mau. Tetapi jangan dijadikan hukum fikih buat orang lain. Nah, karena tidak ada hukum seperti itu. Tidak ada kewajiban kita meneliti makanan yang kita dapatkan itu secara berantai sampai kepada ujungnya, jangan. Karena itu menyusahkan diri kita sendiri. Islam itu agama yang mudah, jadi jangan dipersulit. Tapi kalau seseorang mau melakukan untuk dirinya sendiri saja, silakan. Itu adalah hak pribadi seseorang. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya, sekali lagi, kalau itu dipastikan memang dari harta yang haram, tidak boleh diterima. Tapi kalau tidak diketahui, maka secara hukum fikih boleh diterima. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada ini lain, pertanyaan lain? Waktu kita kayaknya udah habis ya? Atau masih ada waktu? Masih Boleh, ya? Ustaz, kalau ya. Masih ada waktu katanya ya. Masih ada waktu. Ya. Nah, bagi yang Abu masih Haris mau tadi? bertanya, tadi ya ada yang 2 orang bertanya tabrakan tadi. Nah, Ustaz, Awan, satu Ya, lagi Ustaz. silakan. Abu Haris. Ya. Tadi Anda dengar kalau kita berinfak itu apakah wajib untuk memberitahukan istri kita atau keluarga kita gitu Ustaz? Atau nggak iya. ada kewajiban? Tidak ada kewajiban. Jadi kalau seorang laki-laki mau berinfak, apakah dia berkewajiban memberitahukan kepada anak dan istrinya? Tidak berkewajiban ya. Yang menjadi kewajiban seorang suami hanya memenuhi kebutuhan anak dan istri, bukan memberitahukan kepada anak dan istri semua yang diinfakkan ya. Nah, jadi kalau persoalan tadi diceritakan bahwa seorang Abu Bakar As-Siddiq mau menginfakkan seluruh hartanya, otomatis kan secara hukum sunnatullah dia mau menginfakkan seluruh harta. Nah, istri dan anak kan pasti tahu. Jadi otomatis itu sudah berada dalam pengetahuan anak dan istri. Abu Bakar As-Siddiq otomatis sudah berbicara dengan mereka. Ya. Karena yang mau diinfakkan seluruh harta, yang tiba-tiba rumah dijual, semua dijual, yang di rumah dijual semuanya. Semua pasti tahulah ya. Jadi otomatis apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan pengetahuan anak dan istri. Tapi itu tidak menjadi hukum. Ya. Seorang boleh berinfak dengan tanpa sepengetahuan siapapun juga, bahkan anak dan istrinya. Ya, pernah dengan cerita ya, bahwa di antara ulama ussalaf dahulu itu ada yang berinfak selama 40 tahun dan istrinya nggak tahu. Infaknya itu pun unik ya. Jadi dia pergi dari rumah itu dalam keadaan berpuasa, tapi dia membawa bekal. Ya, di tengah perjalanan bekal itu dikasihkan sama orang lain. Pulang ke rumah dia makan bersama istrinya. Istrinya menganggap suaminya berbuka puasa. Jadi suaminya makan malam, maaf. Ketika dia makan dengan suaminya, menganggap suaminya cuma makan malam saja. Sementara makan siangnya sudah di tengah jalan. Jadi dia 40 tahun berpuasa, istrinya nggak tahu. Ternyata semua makanan yang dibawa itu disedekahkan. Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Dengan catatan, jangan sampai menzalimi anak dan istri. Orang infak banyak-banyak sampai misalnya istri dan anaknya kekurangan, sementara istrinya tahunya penghasilan dia itu cuma itu gitu. Ternyata sebagian besar penghasilannya itu diinfakkan sampai anak dan istrinya kekurangan. Ini yang nggak boleh. Ya, selama tidak menzalimi istri, selama tidak bersikap puas terhadap memenuhi kebutuhan anak dan istri, maka seseorang boleh saja berinfak tanpa diberitahu orang lain. Bahkan ini salah satu di antara tanda 7 orang yang dapat perlindungan di hari kiamat nanti kan. Salah satu di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah diam-diam disembunyikan hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya saja nggak tahu yang disedekahkan tangan kanannya. Ini dijelaskan oleh para ulama, orang yang terdekat saja nggak ada yang tahu. Anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu, suami nggak tahu, bapak nggak tahu, anak nggak tahu. Itu saking sembunyinya dia bersedekah. Jadi artinya hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Masih ada pertanyaan lain? Ya cukup. Ya kalau kita sudah cukup besok insya Allah ketemu, Ustaz, ya.
Ya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan besok di jam yang sama, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah. Untuk sementara kita cukupkan saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan keesokan hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.